Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Saat ini Anda menyaksikan Mac News Magelang News Magazine Spesial. Seperti Anda ketahui pemirsa, pendaftaran bakal pasangan calon yang sudah dimulai sejak 4 September 2020 dan terakhir adalah hari ini yaitu 6 September 2020. Spesial sekali saya akan ngobrol bersama Ketua KPU Kota Magelang, Bapak Basmar Perianto Amron. Sehat Pak Basmar? Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Alhamdulillah. 3 hari berturut-turut kita bertemu terus ya Pak ya. Iya. Kalau melihat aktivitas di hari ketiga ini Pak Basmar, tadi pagi juga ada kegiatan ya, mulai dari pagi bisa diceritakan kepada kami, berbagi kepada kami, silahkan. Ya. Jadi untuk hari ketiga ini yang merupakan rangkaian waktu pendaftaran, hari terakhir ya. Nah ini tadi pagi ada dari bakal pasangan calon yang kembali mendaftar. Kembali mendaftar itu maksudnya melengkapi berkas pendaftaran yang kita kembalikan pada saat pendaftaran hari pertama. Yaitu bakal pasangan calon yang diusulkan oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura, dan juga Partai Gerindra. Nah, pada hari pertama pendaftaran, bakal pasangan calon ini sudah hadir ke KPU Kota Magelang. Dan karena berkas syarat pencalonannya ini tidak lengkap, maka kita kembalikan. Kita tunggu sampai hari terakhir tanggal 6 jam 24.00. Ya, tapi tadi pagi dari penghubung pasangan calon ini menginformasikan bahwa akan kelengkapan berkas syarat pencalonan akan disampaikan kepada KPU pagi jam 8. Ya. Dan jam 8:15 tadi dari bakal pasangan calon beserta partai pengusulnya ini hadir ke KPU Kota Magelang. Dan sama dengan saat pendaftaran hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga tetap kita memprioritaskan protokol kesehatan. Ya. Bakal pasangan calon masuk dan sesuai dengan prosedurnya tentunya berkas dokumen pendaftaran yang kemarin kita kembalikan diserahkan kembali kepada KPU. Ya. Selanjutnya kami verifikasi. Ya. Hari ini dinyatakan sudah lengkap berarti. Ya. Berarti sejauh dari tanggal 4 hingga tanggal 6 ini ada 2 bakal pasangan calon yang saat ini sudah resmi mendaftar dan sudah dinyatakan berkasnya lengkap. Tapi masih menunggu verifikasi untuk syarat dari masing-masing calon. Nah, memang untuk persyaratan diterimanya pendaftaran itu apabila berkas pencalonan ini yang berkaitan dengan kesepakatan partai pengusul untuk mengusul pasangan calon, kemudian persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing partai kepada pasangan calon, itulah yang menjadi syarat utama untuk persyaratan pencalonan. Dan alhamdulillah hari ini tadi syarat pencalonan dari bakal pasangan calon Aji Setiawan dan Windarti Agustina ini kami verifikasi lengkap dan memenuhi syarat. Setelah itu tinggal nanti kami untuk memeriksa kelengkapan, keabsahan dari syarat calon, yaitu berkaitan dengan ijazah dan sebagainya. Dan kira-kira akan diumumkan di tanggal 14 September. Ya, jadi verifikasi kami ini mungkin juga apabila ada keraguan kami akan ke klarifikasi juga klarifikasi mungkin ke instansi ya. Apakah ini benar-benar dari instansi tersebut. Nah, begitu. Sampai dengan tanggal 12. Tanggal 12 itu selesai termasuk hasil pemeriksaan kesehatan kan sudah selesai. Baru tanggal 14 nanti kami umumkan kepada bakal pasangan calon dan partai pengusulnya juga kepada masyarakat. Apakah berkas yang sudah diserahkan ke kami syarat calon ini ada yang diperbaiki atau tidak? Betul. Jadi ada masa tenggang. Iya. Apabila ada yang diperbaiki,
maka kami tunggu sampai tanggal 22 September. Tanggal 23 September kami tetapkan apabila berkasnya sudah lengkap dan sah. Oke, baik. Pak Basmar, ketika mengikuti perjalanan untuk di hari-hari pendaftaran ini memang detik-detik ya, Ya. Pak Basmar, dari tanggal 4 sampai 6. Tanggal. Bagaimana perjalanan dari tanggal 4 sampai 6 sejauh ini, Pak Basmar? Ya, untuk dinamikanya kan memang karena proses pendaftaran ini, waktu pendaftaran ini ada di masa pandemi, bencana non-COVID ini memang memerlukan perhatian yang lebih. Karena kita harus mengutamakan protokol kesehatan. Benar. Sehingga dari jumlah orang yang masuk ke halaman KPU itu juga kita Ada batasi. pembatasan. Kemudian Dalam protokolnya ruangan juga dalam ya, ruangan Pak, ya? juga kita batasi. Lalu proses kewajiban sesuai dengan protokol ini kan juga memakai masker, harus cuci tangan, ada pengukuran suhu. Nah, itu yang kita harus utamakan. Selain itu juga untuk mencegah kerumunan, ini juga kita kan juga memasang layar untuk live streaming itu. Siaran langsung dari dalam bisa melihat ke sini. Jadi para iya. pendukung ataupun massa mungkin ya bisa menyaksikan. Betul. dengan layar yang ada. Untuk kegiatan selanjutnya ini ada untuk jadwal kesehatan ya Pak ya? Iya. Tes kesehatan. Bisa diceritakan juga. Ya. Pak Basmar? Setelah kami memberikan tanda terima pendaftaran, ini juga kami memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan bagi dua bakal pasangan calon yang sudah mendaftar itu. Nah, surat pengantar pemeriksaan kesehatan ini kan nanti pemeriksaan kesehatannya ada di Rumah Sakit Muar di Solo. Oke. Ini nanti akan kami fasilitasi untuk pendaftarannya. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing bakal pasangan calon itu bahwa pendaftarannya nanti akan kami fasilitasi sehingga besok saat kegiatan pemeriksaan ini pasangan calon tinggal menandatangani saja kesediaan untuk diperiksa. Yes, Ya. baik. Jadi untuk kegiatan pemeriksaan akan dilaksanakan besok tanggal 7 Pemeriksaannya mulai tanggal 8. Jam Pemeriksaannya mulai tanggal 8 jam 6.30. Nah, baik. untuk keberangkatan itu Keberangkatannya. kita rencanakan besok jam 14 bersama-sama dengan dikawal dari kepolisian. Oke. Tujuannya kan agar bakal pasangan calon ini beristirahat Betul. sehingga kondisinya fit. juga fit Ya. gitu ya, tidak kelelahan karena Iya, perjalanan. karena perjalanan. Untuk rujukan sendiri di Solo itu atas dasar apa? Ya, memang kan pada saat kenapa ada di Solo ini kan karena di kabupaten kota Jawa Tengah ada 21 kabupaten kota. Nah, pada waktu itu ada ketentuan bahwa yang pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang dengan tipe A. Oke. Sehingga Beberapa rujukan ya, sebenarnya ya Pak ya? kemudian kan ini difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Himpunan Psikolog Wilayah Jawa Tengah, dan juga BNN Wilayah Jawa Tengah. Dari ketiga lembaga ini merekomendasikan rumah sakit tipe A yang ada di Jawa Tengah itu hanya 3, Karyati, Klaten, dan juga Solo. Dan Kota Magelang masuk di zona Solo bersama 6 kabupaten kota yang lain. Baik, Ya. baik. Pak, karena hari ini adalah hari terakhir, Iya. ini mungkin juga sebagai penentu. Kalau sejauh ini ada 2 bakal Iya. pasangan calon yang sudah Iya. resmi mendaftar. Di hari ketiga ini kondisi terlihat sepi Lenggang, ya. di sini. Adakah kira-kira kemungkinan pendaftar lagi? Jadi begini ya Mbak Putri ya, kan syarat untuk mendaftarkan pasangan calon ini kan yang dari perseorangan kan sudah tidak ada. Makanya di Kota Magelang diikuti yang diusulkan oleh partai politik yang punya kursi di DPRD. 20%. Minimal kan 20% kursi yang ada di DPRD. Nah, komposisi kursi di DPRD ini kita melihat partai pengusulnya ini hanya sudah
terbagi habis dari 2 pasangan calon ini. Oke. Jadi masing-masing dari pasang PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo, dan Hanura ini 13 kursi. Oke. Kemudian dari Demokrat, PKS, Golkar, dan PKB ini 12 kursi. Jadi sudah tidak ada kursi lagi yang bersangkutan. Ya. Jadi hanya ada 2 pasangan calon ini. Ya. Itu tadi update bersama Ya. Pak Basmar. Terakhir, apa Pak yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah, pemirsa di Ya. rumah jelang Pilkada 2020? Untuk masyarakat Kota Magelang, setelah pendaftaran ini kan nanti persyaratan dari pasangan calon ini akan kami unggah melalui website KPU. Website resmi Nah, KPU. silahkan diunduh untuk melihat profil dari pasangan calon dan partai pengusulnya. Nah, tentunya apabila ada tanggapan yang ada masukan dari masyarakat, silahkan masuk ke KPU dengan identitas yang resmi. Ya, tentunya nanti akan kami tindak lanjuti. Tentunya apabila ada masukan berkaitan dengan syarat calon, kami akan klarifikasi. Seperti itu. Seperti itulah keterbukaan Ya, KPU. KPU. Jadi ini sangat menyambut sekali keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan Pemilihan wali kota dan wali kota Magelang. Terima kasih. Terima kasih Mbak banyak, Putri, Pak ya. Basmar. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena ini masih akan terus memantau bagaimana kegiatan dan juga aktivitas KPU jelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang. Pemirsa, terima kasih sudah menemani kami. Saya Putri Ramadhani. Sampai jumpa.